Halo semuanya, sekarang kita belajar mengenai CSS Units. Nah, apa sih sebenarnya CSS Units itu? Nah, kalau teman-teman pernah lihat rule set seperti ini, atau pernah lihat property dan value seperti ini, nah di bagian value sini, ini contohnya adalah 100%. Jadi, bagian persennya ini adalah disebut unitnya, atau CSS unit. Nah, selain persen, itu banyak juga jenis-jenis CSS unit, diantaranya PX atau pixel, dan lain-lain gitu. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa jenis CSS unit yang sering dipakai gitu. CSS unit ini terdiri dari dua kategori ya. Yang pertama yang nilainya atau length-nya itu absolute. Yang kedua adalah relatif. Artinya relatif itu dia bisa berubah-ubah bergantung dengan ukuran lainnya gitu. Nah, untuk absolute itu kita bisa menggunakan px atau pixel. Jadi satu pixel itu sama dengan satu device pixel ya. Artinya kalau teman-teman pakai handphone, berarti satu pixel di handphone ya sama dengan satu pixel sini gitu. Kalau pakai browser ya berarti satu pixelnya menyesuaikan dengan device-nya gitu. Kemudian yang kedua, kategori kedua adalah relatif tadi. Nah, ini ada beberapa yang biasa dipakai juga. Kita mulai satu persatu ya. Ini ada EM. EM ini dia itu relatif terhadap font size dari elemen itu. Terus untuk REM itu relatif terhadap root element. Nah, ini root elemennya adalah tag HTML gitu ya. Terus ada juga VW atau viewport width. Artinya kalau kita menggunakan satu VW misalkan, berarti itu sama aja 1% dari viewport width gitu. Nah, viewport ini apa? Viewport itu ini adalah ukuran dari browsernya gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai browser, luas window-nya itu merupakan viewport width-nya. Kalau untuk height-nya itu berarti mengikuti dari height dari si browser itu gitu, dari viewport-nya itu. Kemudian ini ada juga CH atau artinya adalah karakter. Nah, ini relatif terhadap luas dari karakter 0 gitu. Terus ada juga persen, ini relatif terhadap parent elemennya. Artinya elemen yang ngebungkus si elemen itu. Nah, kalau teman-teman masih bingung, nggak apa-apa, diikutin dulu. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ketika praktek gitu ya. Oke, terus karena tadi ada beberapa jenis, nah terus rekomendasinya pakai yang mana gitu. Nah, ini ada beberapa rekomendasi tergantung dari kita mau taruh value-nya itu di properti apa gitu. Yang pertama ini unit untuk width atau height. Nah, rekomendasinya adalah menggunakan persen ataupun menggunakan VW dan PH gitu, viewport width dan viewport height. Terus untuk CH atau karakter ini digunakan untuk paragraph width. Jadi kalau kita menggunakan paragraf dan pengen nentuin width-nya atau lebarnya, kita bisa menggunakan CH atau karakter. Oke, kita coba dulu ya. Kita akan praktek biar nanti paham juga kenapa direkomendasikan menggunakan unit ini. Oke, seperti biasa ini saya akan bikin satu file index.html. Kemudian di sini saya bikin HTML-nya. Oke, terus saya bikin juga satu file styles.css. Kemudian di sini akan saya hubungkan file HTML-nya dengan file CSS-nya menggunakan link rel style sheet. Kemudian href-nya kita arahkan ke filenya, file CSS-nya. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, kita coba jalankan ya menggunakan live server. Saya akan buka di port 5500. Oke, ini masih kosong. Nah, sekarang kita akan coba bikin di sini ada div. Kemudian di dalam juga ada div lagi. Nah, di sini akan saya kasih ID box. Kemudian div ID in box ini di dalamnya punya beberapa div juga. Di sini saya kasih contoh misalkan ada merah, terus hijau, sini biru misalkan sama
orange gitu misalkan ya. Nah, di sini saya kasih ID sesuai dengan kontennya aja, ID merah, kemudian ID hijau, kemudian di sini ID biru, berikutnya di sini ID orange gitu. Sekarang di sini udah ada seperti ini. Sekarang kita mulai ngebangun si CSS-nya ya, stylenya. Pertama saya akan select div ID box-nya tadi. Di sini akan saya kasih background color, misalkan yellow gitu misalkan. Nah, seperti ini. Terus saya akan kasih border 1 pixel solid black. Jadi akan ada bordernya hitam gini. Kemudian untuk width-nya saya akan coba pakai 100% gini. Nah, jadi seperti ini ya, 100%. Kenapa ini ada jaraknya? Karena secara default browser itu atau halaman ini itu udah ada marginnya. Kita bisa coba lihat di sini di bagian body. Nah, di sini udah ada margin 8 pixel gitu ya. Jadi secara default meskipun kita nggak nambahin, otomatis itu udah mendapat 8 pixel. Kalau misalkan kita pengen 8 pixelnya ini nggak ada, ya berarti kita bisa gunakan seperti ini. Artinya kalau kita pakai tanda bintang ya berarti universal. Artinya kita nge-select semua elemen yang ada di halaman itu. Kita bisa gunakan di sini misalkan marginnya 0. Nah, jadinya dia bakal mepet ke sini ya, ke pinggir-pinggir sini ya. Gitu. Nah, ini bisa dilihat juga. Di sini marginnya yang 8 pixel udah dicoret karena udah ada margin yang 0 ini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita bikin bagian merah ya. Tadi kita menggunakan ID. Sekarang kita akan kasih background dulu. Misalkan di sini merah. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian berikutnya itu ada hijau ya kalau nggak salah. Hijau. Terus di sini kita kasih colornya green. Kemudian di sini ada biru. Kita kasih backgroundnya warna biru juga. Kemudian di sini yang terakhir orange. Kita kasih background orange. Oke, seperti ini udah merah, hijau, biru, orange. Nah, sekarang kita akan coba satu persatu unit dari width ya atau dari CSS-nya. Sekarang akan saya coba di sini. Ini tadi udah saya coba yang persen menggunakan 100% ini width-nya. Makanya seperti ini. Kalau di sini saya taruh 75, berarti ya 3/4-nya lah ya. 3/4-nya, kalau misalkan ini 50% ya berarti separuh dari luasnya. Artinya persen ini, tadi kalau kita lihat di sini, persen itu dia relatif ke parent elemennya. Artinya parent dari div ID box ini adalah si body ya. Jadi separuh dari luas si bodinya itu. Oke, sekarang di sini kita akan coba width-nya. Misalkan ini saya balikin dulu 100%. Terus di sini saya gunakan persen lagi 50%. Nah, kelihatan seperti ini ya. Ini yang kuning ini adalah background dari si box-nya ini. Ini kuning ya. Jadi yang merah sekarang menempati separuh bagian dari si box-nya ini. Dari parent-nya. Merah ini kan punya parent yang ini, box. Jadi dia ambil dari sini. Kemudian di sini kita akan gunakan kita coba 50 VW atau viewport width. Nah, dia akan ambil 50% dari width dari viewportnya. Nah, ini viewportnya kan dari sini sampai ke sini ya. Itu width-nya, viewport width-nya. Jadi kalau 50% ya sampai di sini gitu. Terus yang bagian biru kita coba gunakan satuan yang lain ya. Misalkan saya akan gunakan rem dan pixel. Di sini saya akan gunakan rem misalkan. Di sini akan saya gunakan pixel. Misalkan di sini 300 pixel gitu. Oke, sekarang kita udah dapat modelnya seperti ini ya jadinya. Yang ini tadi merah 50%, yang ini 50 VW.
Yang ini yang biru itu nilainya 10 rem, yang ini 300 pixel. Sekarang bedanya apa kalau kita menggunakan persen dan menggunakan VW? Nah, di sini kalau kita nggak ada margin sama sekali, ya ini bakalan kelihatan sama aja, meskipun ini digeser-geser seperti ini. Nah, perhatikan bagian merah dan hijau dulu ya. Merah dan hijau, ini kalau misalkan kita geser-geser seperti ini, dia tetap separuh dari bagiannya, dari sini ya. Gitu. Nah, kalau misalkan marginnya ini jadi 8 yang tadi, ini saya komen, saya save. Jadi di sini ada 8 margin, di sini ada 8, di sini ada 8 pixel, artinya berkurang 16. Ini menjadi berbeda ya, merah dan hijaunya jadi berbeda, meskipun dia sama-sama 50-nya. Tapi ini 50%, ini 50 VW. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena yang 50% itu dia ambil 50% dari parent-nya. Parent-nya kan yang di sini, yang bagian kuning ini. Jadi dia tetap setengah dari bagian yang kuning. Kalau yang hijau, itu dia ambil 50%, tapi bukan dari parent ini, tapi dari width viewport-nya. Jadi viewport-nya kan dari sini, pinggir di sini, sampai di sini. Jadi dia ambil 50% dari bagian yang putih. Makanya dia lebih panjang di sini. Nah, makanya menggunakan persen ini jadi lebih bagus karena dia lebih konsisten juga. Kemudian yang 10 rem ini maksudnya gimana? Nah, rem ini dia mengacu pada root element. Jadi secara default root elementnya itu punya font size-nya itu 16 pixel. 16 pixel. Jadi di sini kalau misalkan dia nulisnya 10 rem, artinya itu dia 10 kali 16 pixel. Berarti nilainya adalah 160 pixel. Seperti ini. Ini saya komen. Jadi ini biru ini sama aja value-nya 160 pixel. Sementara yang orange itu nilainya 300 pixel. Makanya ini hampir separuh ya, separuh lebih dari yang orange ini ya. Gitu. Nah, yang pixel ini dia nilainya secara default dia pasti absolute ya. Meskipun kita ubah-ubah seperti ini, luas dari orange-nya ini dia tetap segitu-gitu aja. Sementara yang merah dan hijau ini dia berubah-ubah gitu. Oke, kalau kita coba yang bagian kuning kita ubah ukurannya, misalkan di sini saya ubah jadi 75% misalkan. Nah, bagian merahnya dia berubah, tapi bagian hijaunya nggak berubah. Ini saya balikin lagi 100, nah yang berubah merah ya. Kita lihat lagi 75, nah jadi yang merah tetap ambil 50% dari bagian kuning, sementara yang hijau ambilnya dari bagian putih yang luas ini. Kalau kita kurangin lagi, ini menjadi 50%. Nah, berkurang lagi. Jadi kuning ambil 50% bagian dari yang putih, yang merah ambil bagian 50% dari sini. Nah, yang hijau jadinya seperti ini, yang orange jadinya seperti ini. Makanya kalau kita menggunakan pixel, nah cenderungnya bisa jadi kejadian seperti ini. Luasnya jadi rada berantakan. Kalau yang biru, nilainya jadi 160 pixel ya. Ini berubah-ubah kalau misalkan si root elemennya berubah value font size-nya. Ini saya contohin di sini misalkan HTML-nya saya ubah font size-nya yang awalnya 16. Kalau misalkan kita tulis 16 seperti ini, yang biru itu nggak berubah apa-apa. Tapi kalau misalkan ini kita ubah jadi misalkan 24 seperti ini. Nah, yang biru jadinya berubah lebih lebar lagi, lebih panjang lagi. Nah, itu yang dimaksud REM ya. Dia mengacu pada font size si root elemennya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk unit, width, dan height itu direkomendasikan menggunakan persen. Nah, terus untuk CH ini, karakter ini gimana? Oke, kita akan praktek dulu. Di sini kita akan buat sebuah P. Kemudian di sini saya akan tulis 1, 2, 3, 4, 5 misalkan, terus 0, 0, 0, 0, 0. Sekarang di sini saya akan select P, kemudian di sini akan saya tentuin width-nya. Nah, saya akan tentuin sebesar 5 CH. Nah, menjadi seperti ini.
Biar lebih jelas, kita bisa kasih border aja. 1 pixel solid black. Nah, dia ukurannya seperti ini, gitu. Jadi, dia mengacu pada karakter 0. Jadi, 0-nya ini ada 5. Kalau kita menggunakan width-nya itu 5 karakter atau 5 CH, berarti dia luasnya seperti ini. Seperti 5 kali dari karakter 0. Kalau misalkan kita menggunakan 10, berarti dia seperti ini. Nah, sekarang kalau kita coba tambahkan sebanyak 5 lagi ya nolnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita save, nah dia bakalan pas 10, 0. Jadi itu yang disebut 10 karakter. 10 karakter 0 artinya ya. Gitu. Jadi untuk P, width-nya sebaiknya menggunakan menggunakan unit CH gitu ya. Biar lebih stabil atau lebih konsisten. Jadi kalau ini font size-nya dia berubah, width-nya ini dia bakal mengikuti dari sini, relatif ya. Jadi kita coba font size-nya misalkan kita ubah menjadi 24 pixel. Nah, karena font size-nya berubah, maka nolnya juga berubah, ukurannya jadi lebih gede. Tapi width-nya ini tetap sebanyak atau seluas 10 kali karakter 0. Jadi dia konsisten, tapi dia bisa berubah-ubah sesuai dengan font size yang dipakai. Gitu. Oke, next kita belajar tentang margin dan padding. Unitnya yang dipakai apa atau yang direkomendasikan apa. Untuk margin dan padding, kita rekomendasikan menggunakan REM atau RAM dan EM. Kenapa? Karena REM ini dia sifatnya konsisten ya, tapi dia juga bisa menyesuaikan dengan preferensi user. Nah, contohnya di sini akan saya bikin untuk margin dan padding. Sebentar, ini akan saya hapus dulu atau saya komen aja ya. Saya komen. Kemudian di sini saya akan bikin lagi div. Misalkan ID-nya ini tetap box atau di sini parent deh ya biar beda. Ini parent, terus di sini kita kasih ID child misalkan gitu. Oke, sekarang tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya akan ngasih style. Di sini parent, kemudian saya kasih border 1 pixel solid black biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kemudian saya kasih warna ya. Background color misalkan yellow. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini saya kasih padding. Misalkan 1 frame. Nah, jadi seperti ini. Oke, terus maksudnya gimana tadi bisa menyesuaikan preferensi user? Nah, di sini browser saya, kalau misalkan saya settingnya ubah-ubah, seperti ini. Saya buka dulu settingnya. Sebentar, masih loading. Nah, sekarang seperti ini. Saya buka bagian appearance. Nah, di sini ada setting font size. Jadi, kalau di sini saya ubah, saya bisa ubah jadi very small, small, atau large, atau very large. Saya coba ubah ukuran jadi large. Nah, seperti ini. Oke, biar lebih jelas, ini bagian sini, bagian child-nya ini akan saya kasih style ya. Misalkan saya kasih background color warnanya green. Nah, seperti ini. Jadi, kalau ini saya ubah jadi very small. Oke, ini tadi belum saya ubah, makanya dia masih tetap seperti ini. Sekarang ini saya hapus dulu. Nah, kalau saya hapus, dia bakalan berubah-ubah sesuai dengan setting yang ada di sini. Kalau ini saya setting menjadi large, di sini menjadi besar juga ya, margin dan, ini padding ya, saya pakai paddingnya jadi berubah. Kalau ini saya ubah lagi jadi large, ini jadi lebih kecil lagi, dan seterusnya. Kalau saya ubah medium, nah dia seperti ini. Jadi paddingnya ini karena menggunakan rem, dia mengikuti font size dari root elemennya.
Nah, urut elemennya ini bisa diubah-ubah melalui setting di sini. Gitu. Makanya dia bisa mengikuti preferensi dari si usernya gitu. Berikutnya kita belajar tentang unit untuk bordersnya. Nah, yang direkomendasiin itu menggunakan pixel. Nah, kenapa menggunakan pixel? Nah, sekarang kita coba di sini. Misalkan, oke, ini saya hapus. Saya kasih seperti ini aja. Dan ini saya hapus. Oke, seperti ini. Kemudian saya bikin lagi satu. Ini paddingnya saya hapus ya. Coba ya, seperti ini. Kemudian saya bikin satu lagi. Ini misalkan parent 2, ini hello 2. Oke, sekarang saya akan bikin stylenya untuk parent yang kedua. Seperti ini, tapi yang bagian border saya ganti value-nya menggunakan rem. Nah, misalkan seperti ini. Atau kalau terlalu tebal, misalkan kita ubah menjadi 0,2 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, karena ini menggunakan rem, kalau misalkan kita ubah-ubah settingnya, jadi very large, nah dia jadi lebih tebal juga, gitu. Nah, kalau kita bordernya pengen konsisten, ya kita bisa gunakan pixel gitu. Jadi dia nggak terpengaruh dengan preferensi user, atau nggak terpengaruh dengan root elemennya. Jadi ini bordernya konsisten ya, tetap segini-gini aja gitu, nggak jadi lebih tebal gitu. Nah, itulah kenapa kita disarankan untuk menggunakan pixel untuk border. Berikutnya, rekomendasi unit untuk font size. Yang direkomendasiin itu menggunakan rem atau EM gitu. Kenapa? Karena dia itu bisa menyesuaikan dengan parent elemennya atau dengan root elemennya. Tadi kan kita udah belajar kalau M itu dia bakalan relatif terhadap parent elemennya. Kalau root elemen itu dia relatif terhadap root elemennya, font size-nya gitu ya maksudnya ya. Nah, sekarang kita coba aja. Oke, sekarang ini kita hapus dulu. Oke, ini kita hapus yang nggak kita pakai. Ini kita bisa hapus dulu. Kita akan sisakan yang bagian ini aja ya. Ups. Oke, ini kita hapus. Nah, ini kita balik lagi yang di sini tadi. Kita hapus. Oke, seperti ini. Ini saya balikin lagi jadi 100%. Oke, sekarang kita akan coba dengan font size-nya ya. Sekarang bitnya ini saya hapus aja biar nggak bingung. Bagian width-nya saya hapus. Jadi semua full seperti ini ya, full 100%. Sekarang kita main-main dengan font size. Pertama yang bagian merah ini saya akan coba ganti menjadi 1 EM misalkan. Yang untuk bordernya, yang di sini itu saya gunakan juga font size-nya menggunakan 1 EM. Kemudian yang hijau, itu font size-nya saya ganti menjadi 1 rem. Terus yang biru, kita akan gunakan font size-nya misalkan pixel. Pixel maybe 16 pixel gitu. Oke, untuk settingnya ini saya balikin lagi menjadi medium ya. Jadi medium itu menggunakan 16. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ukurannya sama ya. Kenapa bisa sama? Ini bisa 16 semua. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada setting tertentu secara default, HTML ini, tag HTML ini, selektornya, itu font size-nya adalah 16 pixel. Jadi, di sini yang bagian biru itu 16 pixel juga. Terus yang bagian box ini dia menggunakan 1 EM, artinya dia relatif terhadap parent-nya. Parent-nya dari box ini adalah body dan juga HTML ya. Artinya di sini sama aja 1 EM itu mengacu ke 16 pixel. Makanya yang bagian di dalamnya sini, teks-teks di dalamnya box ini nilainya 16
16 pixel. Bentar. Saya kasih komen seperti ini. Kemudian yang bagian merah, ini nilainya 1 EM. Nah, 1 EM ini, merah ini dia kan ada di dalam box ya. Kita lihat lagi. Div merah ini, dia berada di box. Artinya pair-nya adalah box. Nah, sekarang box-nya itu nilainya, font size-nya adalah 16 pixel. Jadi, ini mengacu ke font size yang ini. Artinya, di sini dia value-nya juga 16 pixel. Mengacu ke box. Font size box. Seperti ini. Terus yang bagian di sini, font size-nya 1 rem. Artinya dia mengacu ke sini ya, ke root element. Jadi ini saya kasih komen juga, mengacu ke root element atau HTML. Yang nilainya tadi 16 pixel. Nah, seperti ini. Terus yang bagian biru, dia nilainya absolut ya, 16 pixel. Kemudian orange, kita nggak set font size-nya. Kalau kita nggak set, dia bakal ngikutin si pair-nya, yaitu 16 pixel juga. Sekarang gimana kalau saya ganti yang bagian di sini, yang root elemennya? Saya ganti jadi 24. Nah, seperti ini. Kita perhatikan lagi, yang bagian sini, box-nya ini, sekarang berubah juga jadi 24, karena dia mengacu ke parent. Ke body, nah karena bodinya dia mengacu juga ke HTML ini. Oke, jadi dalam box harusnya 24. Yang bagian orange, karena dia nggak ada value-nya, artinya dia ngikutin yang di sini. Berarti orange 24 pixel. Terus yang bagian merah, itu 1 EM, artinya dia mengacu juga ke sini, ke bagian box. Berarti merah juga jadi 24 pixel juga. Makanya merah dan orange ini ukurannya sama. Terus yang bagian hijau, ini 1 rem. Nah, mengacu ke sini juga. Jadi dia nilainya bakal 24 pixel. Nah, yang biru, karena dia nilainya absolut 16 pixel, dia nggak berubah. Jadi tetap 16 pixel. Jadi ukurannya lebih kecil. Jadi, nggak disarankan untuk font size itu menggunakan pixel, karena dia nggak bisa menyesuaikan preferensi user ataupun perubahan yang ada di root element atau parent element. Gitu, yang disarankan tadi rem atau M. Sekarang kalau yang bagian box-nya ini, saya ubah. Misalkan ini jadi 2 EM. Nah, jadinya seperti ini. Kalau 2 EM, artinya dia berarti sama dengan 2 kali 24 pixel. Karena kan ini mengacu ke sini ya. 1 EM berarti 24, 2 EM berarti 2 kali 24. Artinya di sini 48 pixel sekarang. Nah, karena boxnya 48 pixel, maka orange-nya ini juga 48 pixel. Terus yang bagian merah, ini 1 EM mengacu ke box, berarti di sini juga jadi 48 pixel. 1 EM-nya ini mengacu ke sini. Makanya merah dan oranye sama. Lalu untuk yang hijau, hijaunya ini 1 rem, dia mengacu ke root elemennya. Karena root elemennya masih tetap 24, ya berarti dia masih tetap 24 gitu. Untuk yang biru 16 pixel tetap ya karena dia absolut. Jadi seperti itu ya untuk penggunaan font size. Disarankan menggunakan EM ataupun REM.